Oke, gue Budi Adiputro sudah bersama dengan The Great Sarah Joy Adikusumo. Belum udah dibukanya seperti itu. Terima kasih. Hai Mas Sarah. Halo. Apa kabar Mbak? Baik, terima kasih. Nggak ada cuti-cuti melahirkan dulu nih, langsung terjun politik, langsung megang tidar gitu. Apa sih ambisi banget ya? Justru sepertinya orang yang sangat tidak ambisius malah didorong-dorong terus gitu. Coba lu cerita, lu klarifikasi dong. Karena Sarah nih dianggap orang-orang itu ini wajah perempuan ambisius. Nah, coba lu kasih dulu. Ya, ini kita klarifikasi ya, bahwa saya nggak ada nggak pernah. Jadi ini eksklusif. Total politik. Eksklusif di total politik. Jadi ambisi sebenarnya tidak. Dari dulu juga mau maju politik, mau masuk ke DPR RI aja juga sebenarnya bukan ambisi gitu loh. Tetapi memang karena saya aktivis anti perdagangan orang, itu yang membawa saya masuk ke dalam sistem. Karena mau membawa perubahan di Indonesia ini, kalau hanya dari luar gitu ya, sebagai NGO, sebagai civil society, saya diajarkan oleh ayah saya itu seperti anjing menggonggong dari luar. Tapi kalau kita mau membawa perubahan, harus berani masuk ke dalam sistem. Kalau enggak, kita hanya bisa menitipkan. Jadi itu yang pertama. Nah, kenapa sekarang jadinya malah presidium KPPI, ketum tidar, waketum, terus co-chair Y20. Semuanya by chance gitu loh bro. I mean, saya nggak tahu gimana lagi untuk menceritakan. Jadi karena di Tidar saya last samurai dari yang awal mula mendirikan, itu saya terakhir karena memang kita maksimal 35 tahun pada saat SK keluar. Jadi ya saya masih waktu itu memenuhi persyaratan. Nggak ada juga yang berambisi untuk maju. Karena mungkin karena mengetahui saya masih bisa memenuhi persyaratan, gitu, jadi pada mundur teratur nggak tahu juga. Akhirnya ya saya maju karena saya berpikir ini harus transisi, harus mempersiapkan the next generation, generasi berikutnya yang mau maju. Jadi di situ kalau untuk KPPI ya melihat ayolah kita ya mungkin karena saya juga diminta sebenarnya. Jadi bukan saya yang ambisi tapi saya diminta oleh rekan-rekan saya yang ada di Gerindra, terutama para perempuan karena ini kaukus perempuan politik Indonesia. Jadi seharusnya yang di luar dari DPR nggak hanya skup di parlemen aja Mbak ya. Dan salah satu produk yang kita sekarang nanti akan nikmati, terutama para perempuan Indonesia, undang-undang TPKS ini. Itu kan perjuangan bersama dari dalam dan dari luar. Dan dari luar, dari depan belakang semua itu karena memang kalau itu perlu perjuangan yang luar biasa karena yang menolak dan menahan pun juga banyak gitu. Dan ini sebenarnya bukan hanya untuk perempuan, tapi untuk semua korban. Kan kita baru aja ngeliat nih dari Johnny Depp sama Amber Heard. Itu contoh bahwa KDRT misalnya itu nggak hanya perempuan yang jadi korban, tapi laki-laki juga bisa jadi korban. Dan ini jadi presiden pelajaran penting buat kita ya. Ada yang bilang juga, oh Sarah nih sekarang jadi quote-unquote ugal-ugalan megang jabatan macam-macam. Tadi lu udah klarifikasi Pak, ini karena pelipur lara lu aja setelah kemarin kurang berhasil gitu ya bertaruh di Tangerang Selatan gitu. Sekarang kan aneh ya bro, maksudnya gini loh. Coba lu lagi klarifikasi lagi. Aneh gitu, aneh. Anehnya karena pada saat saya menjabat jadi anggota DPR, itu kayaknya ya udah kayaknya kok jadi waktu itu kalau kita in hindsight gitu ya melihat ke belakang justru kok santai gitu, kok anggota DPR kok bisa santai, tapi dibanding sekarang gila-gilaan ya. Saya jadi pusing gitu. Tapi nota protes dari suami dan anak-anak sudah itu keluar, memorandum berapa keluar? Sudah berulang kali gitu ya. Apalagi ya sekarang dengan anak ketiga gitu ya. Orang mungkin ngelihat saya lupa kalau saya udah emak-emak dengan anak tiga gitu. Apalagi dia juga baru melahirkan. Ya jujur tiap kali saya diminta berulang kali saya juga aduh kalau bisa yang lain gitu. Tapi ini justru mengingatkan kita kebutuhan untuk adanya pemimpin perempuan itu ada dan we are lacking. Kita sangat kekurangan. Kalau misalnya kayak kok adanya ke saya terus, kok nggak ada yang lain gitu loh. Nah itu yang membuat saya jadi akhirnya ya sudah mau nggak mau saya harus jadi bagian untuk mempersiapkan the next generation. Ini masalah next generation nih Mbak ya, terutama di Partai Gerindra. Ini lagi-lagi lu harus klarifikasi lagi. Banyak orang yang beranggapan bahwa Partai Gerindra ini ya Pak Prabowo, kalau nggak Bang Dasko, kalau nggak Pak Muzani, ya maksudnya regenerasinya kok kayaknya agak kurang cepat gitu. Kalau nggak mau dibilang lambat ya, gua nggak berani dengan lorong slow gitu.
Gue terlalu sipil untuk bertanya itu lambat. Kayak misalnya calon presidennya Pak Prabowo dari tahun 2009 sampai sekarang dan kemungkinan lagi akan maju lagi. Artinya regenerasinya kok kayaknya kalau Pak Prabowo What do you think? soal Pak Prabowo pencapresan itu kayak mimpi yang tertahan buat kita, Bro. Jadi istilahnya itu adalah sesuatu yang kalau itu nggak kecapean gitu loh, kalau itu nggak sampai ke situ, buat kita itu kayak wow, kita missed opportunity banget karena beliaulah gitu loh yang selama ini jadi teladan kita, jadi mentor kita, jadi orang yang memang kita lihat sangat layak untuk memimpin bangsa ini. Kalau misalkan dianya nggak maju, gimana lagi kita tuh masih agak masih beranggapan bahwa he's the best choice for us gitu. Jadi terlepas dari itu, kalau soal regenerasi itu sudah mulai dilakukan di DPP-nya sendiri. Oh, di dalam partai ini udah mulai ini ya? Sangat bahkan kita yang muda-muda yang diminta. Jadi di kongres yang terakhir, pada saat Pak Prabowo akhirnya terpilih kembali sebagai ketua umum, beliau bilang bahwa kita akan melakukan perombakan dan saya minta yang muda-muda yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di DPP. Jadi saya menjadi salah satu yaitu wakil ketua umum. Again, bukan saya yang ambisi, tapi saya yang diminta. Ya, klarifikasi. Lack of women. Lack of. It's not that kitanya nggak punya, cuman nggak banyak gitu. Nah itu saya rasa walaupun ada belum tentu mau juga. Yes. Ya lu kebetulan mauan aja. Ya, juga terpaksa. Ya secara ya namanya kalau misalkan dikasih tugas, gue dididik gitu loh bro. Itu ditempa dari kecil bahwa kalau your country calls you, ya you answer. Jadi Pak Bowo ini belum ada kata-kata enough is enough untuk elektoral, untuk chances menjadi. For him, dia kan kemarin juga udah bilang nggak harus dia. Tetapi, nah sistem yang ada di kita itu dari daerah menyampaikan, kan nggak dari atas dong. Ini bukan beliau yang menyatakan saya mau maju. Tapi ini dari daerah, dari seluruh Indonesia, itu selama 2021 kemarin menyampaikan keinginan mereka untuk Pak Prabowo maju kembali. Jadi ini aspirasi dari bawah yang ya nanti terserah beliau mau menerima atau tidak, kita akan lihat. Untuk komunikasi politiknya itu Mbak, banyak gue sih menganggap politik kita tuh politik sidang isbat, quote unquote. Sidang isbat itu 1 hari jelang Lebaran atau 1 hari jelang puasa itu baru diumumin. Besok puasa ya, besok Lebaran ya. That's right. Sangat last minute gitu. Kemarin kita lihat ada kawan-kawan rekan-rekan Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, P3, PAN ini udah jauh-jauh hari bilang, ya kita nggak tahu apakah kawinnya serius apa enggak, apakah nanti akan cerai atau punya anak, tapi at least mereka sepakat untuk kawin dulu nih. Nah, what do you think? Kalau buat saya sih mereka masih dating sih. belum PDKT. Belum ini ya. PDKT. Enggak, karena anybody yang in politics juga tahu H-1 hari juga bisa berubah kan, as you said gitu loh. Jadi dan akan itu politik Indonesia masih akan seperti itu menurut lo? Belum ada rangsangan-rangsangan untuk sedari dini berkoalisi. Saat ini dan sampai 2024 it's gonna be like that. Menurut saya, it's akan sangat sulit untuk kecuali kalau sudah ada kepastian dari beberapa pihak tentang koalisinya. Dan saat ini yang sebenarnya punya andil paling besar itu belum bersuara, belum menentukan. Kalau itu belum menentukan, kayaknya yang lainnya masih agak ngeflow gitu. Ada nggak? Ada yang bilang Pak Prabowo nggak mungkin nih koalisi sama PKS atau kan pernah juga sih koalisi. Nah, ini sekarang peta potensialnya seperti apa sih Mbak? Kalau bisa kasih hint? Ngeblank, and I prefer untuk ngeblank. Iya lebih bagus gitu, paling aman buat dia ya. Karena gue tanya politisi ya, itu yang nanya, yang bego ya nanya sebenarnya. Pertanyaan apa? Udah tahu gitu, tapi lu masih nanya ya, berharap gitu. Kita karena dia udah mau pergi ya, namanya politisi sibuk ya. Dan mam, kalau dalam hal ini mam. Oh iya, urusan mam yang lebih penting. Urusan ibu lebih penting. More than politics. Yes, exactly. Mbak, ini kan hari lahir Pancasila, kita sama-sama memperingati, melihat. Lu merasa gimana cara kita paling relevan sih menikmati merayakan hari lahir Pancasila ini sih? Ya kembali lagi sebenarnya bicara tentang pendidikan, dan pendidikan apa ya, sejarah. Walaupun tadi di dalam ada retorika dan seterusnya, tapi kalau betul-betul mendengarkan apa yang disampaikan oleh para pemimpin, they're all on the right track gitu loh. Hanya kadang-kadang sosialisasinya untuk menyampaikan dan memastikan generasi Z apalagi
dan generasi milenial ini menangkap arti dari Pancasila, karena it's one thing untuk kita tahu satu ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya, tapi it's another thing untuk kita betul-betul mengerti maknanya dan tahu ini kita udah di jalur yang tepat atau tidak gitu loh. Analisa itu yang belum semuanya miliki, belum semuanya peduli. Jadi sayang sebenarnya anggaran yang cukup besar yang dikeluarkan tiap tahun oleh MPR untuk sosialisasi 4 pilar gitu kan. Kalau buat saya bukan 4 pilar tapi 4 nilai kebangsaan karena Pancasila. Itu menurut saya belum efektif. Nah makanya saya salah satu yang sangat setuju jika ada pelajaran tentang Pancasila itu masuk lagi ke dalam kurikulum. Karena nilai itu kembali lagi tadi ditekankan oleh semua pemimpin kita, kalau itu hilang, buyar ini yang kadang-kadang memahami dan upaya MPR ya, para elit-elit negeri ini untuk kembali merelevansikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu dengan menggait influencer, bikin lomba musik, bikin lomba stand up comedy, hal-hal yang mungkin terlihat populer tapi I don't know what do you think? Right, kemasannya sementara bagus. Kita kalau kita lihat misalnya kita membedah pidato 1 Juni Bung Karno itu kan pidato paling indah gitu menurut gua ya. Dan bagaimana proses pembentukan state formation kita di BPUPKI itu kan indah sekali percakapannya gitu Mbak. Itu yang belum terlalu banyak karena kembali lagi kalau bicara sejarah itu bukan seringkali malah orang mikirnya sejarah gitu loh, ketidur gitu. Ini bagaimana kita bisa mengemas sejarah dalam kemasan yang tadi harusnya bisa kita ya, apalagi anak-anak Indonesia kreatif dong gitu kan. Kenapa enggak kita buat kemasan sejarahnya itu memang kemasan yang mudah untuk dipahami, menarik. Jadi anak-anak langsung oh itu rupanya di situ loh. Oh rupanya Pancasila waktu itu urutannya nggak seperti ini loh. Kan banyak yang kalau misalkan kita bicara seperti itu, yang nggak tahu bahwa urutannya itu tidak seperti yang sekarang Pancasila. Awal mula yang diperkenalkan menjadi gagasan dari Bung Karno nggak seperti sekarang. Nah itu yang harusnya kita bisa buat itu. Menurut lu lebih banyak gimmicknya nggak sekarang? Atau ya kalau gimmick mah dari dulu, tapi kalau dulu gimmicknya koersif propaganda ini ya. Kemasannya juga beda. But I'm a bit optimistic. Mungkin karena saya dikelilingi sama anak-anak muda like yourself gitu kan yang Atras juga. Yes, exactly. Pemalu gitu. Pokoknya dikelilingi sama anak-anak muda yang menunjukkan bahwa it's not true bahwa anak muda apatis. Dan saya mulai bilang gini, anak muda itu nggak apatis, tapi anak muda itu frustrasi. Kenapa mereka akhirnya jadi apatis? Karena mereka peduli, mereka marah, tapi terus suara mereka nggak didengar. Nah itu yang harus kita ubah. So saya lebih optimistik sekarang karena saya melihat anak-anak muda banyak yang tertarik untuk akhirnya enough is enough. Dan enough is enough artinya ya cukup harus masuk ke dalam untuk membawa perubahan. Itu tadi yang dicontohkan Sarah. Udah di luar hanya watchdog aja. Kalau di dalam lu bisa bikin perubahan. Dua pertanyaan terakhir dari gue karena gue lihat udah mulai dah. Nggak, dari 5 sila Pancasila, ini gue udah dipelototin anggota lu semua nggak apa-apa lah ya. Dari 5 sila Pancasila mana yang menurut lu masih agak jauh dari realisasi atau pengharapan kita? Still long way to go to reach. Ya kalau misalkan pasti paling gampang orang akan bilang keadilan sosial itu yang paling obvious ya. Tapi for me itu sebenarnya 4. Wow, dari 5, 4 masih still long way to go. Apa? Yang keempat. Bukan yang keempat. 4. Oh, soal ini ya. 4. Soal demokrasi. Yes, yang keempat. Kenapa? Karena sistem kita agak beda nih, mentok nih. Harus berani beda dong. Yang lain tuh sila kelima semua. Pasti. Gua tanya tadi. Pasti semua ngomongnya sila kelima and that's the obvious answer. Tetapi saya mau kalau ditanya mana yang paling sulit, mana yang paling jauh, kita adalah nomor 4. Kalau nomor 5 semuanya sepakat. Ya dong, semuanya sepakat kita akan mengarah ke keadilan sosial. Tapi nomor 4 belum tentu semuanya sepakat. Kita udah 20 tahun berdemokrasi, partisipasi justru tinggi sekali. Justru dengan demokrasi yang berada sekarang itu nggak sesuai dengan Pancasila sila keempat, bro. I see. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. It's a led democracy, constitutional democracy, bukan liberal democracy.
ini bukan jadi kode Dan keras tadi pun disampaikan oleh Bang Surya. Bambang Bambang Susatyo. Susatyo. Ini Ya, and I'm not the only Ini one. kode nggak? Ini- Buat yang benar-benar mengerti soal sila keempat, kita udah jauh banget dari sila keempat. Oke, bisa nggak masyarakat menginterpretasikan, oh berarti ini Sarah ini atau banyak sekali politisi menganggap bahwa ya pemilihan presiden lebih baik di MPR, pilkada kayaknya nggak perlu lah, kembali ke DPR. Kalau saya- itu tataran profan yang praksis yang bisa diterjemahkan Nah, oleh kalau masyarakat. saya bukan soal pilpres. Kalau saya lebih kepada pemilihan legislasi yang kalau begitu untuk pilkadanya. Oke. Oke, bukan pilpres tapi pilkada. Why? Harusnya masyarakat diajarkan siapa yang kau pilih sebagai wakil lo makes a difference. Orang kan sekarang mikirnya ya udahlah terserah gue nyoblosnya yang ini, gue nyoblosnya yang ini, nggak Iya, tanpa iya, ngeliat gitu iya, loh, iya. karena too much choice. Tapi kalau mereka bisa fokus di situ, lalu mereka harus trust bahwa yang mereka pilih akan membuat keputusan yang tepat dalam siapa yang akan memimpin daerah mereka. Oke. Gitu loh. Itu ya. Ya, kalau saya jujur, saya nggak ada yang saya tutupin. Kalau kita betul-betul belajar tentang Pancasila, setuju atau tidak setuju, bukan berarti kita menyatakan bahwa itu lo salah, lo Iya, benar. iya, iya. It's just interpretation Oke. gitu kan. Dan interpretation itu adalah menurut saya untuk kita bisa menekan angka korupsi dan transaksional politik, salah satunya adalah tentang indirect election. Wow, ini saja ini ya. Hal yang agak mengagetkan tapi nggak mengagetkan banget. Cuma ini baru. Of course loh, tapi ini kan bukan. Harus beda, harus tapi beda. mohon maaf buat yang Tapi ngerti ini suara lu sejarahnya. aja. Tapi ini suara lu aja atau suara partai? Oh enggak. Maksud gua banyak Ini- nggak ini- animo dan apa namanya? Animonya bukan hanya di partai, animonya juga ada beberapa lintas. Kita udah mulai ngomongin karena come on, this is transaksionalnya dan korupsinya mau seberapa lama kita kayak gini. Apalagi kita nggak ada spending cap on pada saat kita kampanye, iya kan? Kalau itu nggak, ya the other option adalah spending cap. Tapi seberapa banyak kita bisa mempercayai para kandidat untuk stay within that spending cap, gitu loh. At least 20 tahun kita udah coba cara ini ya. Iya. Dan ternyata Sarah sampai pada kesimpulan kayaknya mungkin enough is enough for this Well, things. Indonesia, a lot of people will say, banyak anak-anak muda bahkan generasi milenial yang mulai menyadari kayaknya kurang cocok dengan demografi yang ada di Indonesia. Indonesia itu bukan Jakarta, Indonesia bukan Surabaya, Indonesia adalah the whole of NKRI. Dan itu artinya banyak yang jomplang. Mosok pemikiran dari seorang profesor sama dengan pemikiran dari Iya. orang yang mungkin baru lulus kelas 2 SD dan tingkat literasinya nggak sama. Oke. Bukan berarti mereka nggak punya hak yang sama. It's not the same thing. That's why ada Tapi- perwakilan kan. That's why. Kita Gitu loh. mengamanatkan suara Yes. kita kepada orang Dan yang saat mungkin ini, punya dengan kelayakan untuk memilih itu. dengan demokrasi liberal, dia yang punya duit yang jadi. Ya, oke. Meskipun kalau kita lihat banyak survei opini publik, partai politik tingkat trust dan kepercayaan publiknya juga Exactly. Jadi ini tantangan. Artinya, Ini iya. tantangan. Karena kalau misalkan ini kita udah mulai bicara Iya. teknis dan filsafat Asik ya. dan ini Iya. udah jadi Gak apa-apa. pendidikan politik 2.0 Oke, gitu. bagus kan, bagus kan. Ini yang nonton anak muda. Jadi Iya, jadi anak muda penting. harus menurut saya harus mulai memilah Iya. gitu loh. Dan nggak apa-apa make a decision gitu. Kalau misalkan ideologinya adalah demokrasi dan demokrasi harus sedirect-directnya orang sekecil atau di pinggiran paling ujung Iya. itu harus punya hak yang sama dengan mereka yang ada Iya. di kota, mau itu profesor, mau itu petani, mau itu pemulung, mau itu Iya. apapun, fine. Tapi kita harus menyadari konsekuensi dari pilihan itu. Ya, ini. Kalau more than 50%, lebih dari 50% penduduk Indonesia pendidikannya adalah menengah ke bawah, rendah. How do we expect untuk mereka mengambil keputusan yang bukan berdasarkan perut? That's why money politics jadi relevan, jadi makin menggurita, dan ini politik transaksi juga Yes. jadi base. Oke, ide lu ini kan nggak baru juga. 2014 Halo. udah jadi, udah diketok, dikubur sama Presiden SBY dengan Perpu kan. Udah sering lah pokoknya udah Ya, beberapa oke. kali sebenarnya juga diangkat gitu Ya, kan. ya, ya.
Jadi ini bukan ide yang baru dan banyak yang sudah memikirkan ini. Dan nggak jahat juga buat demokrasi kan? No, Karena no, ini yes. ide ini dianggap lu jahat lo, penjahat lo buat demokrasi Ya, kan? I'm sorry, lu mau ngomong kayak gitu silakan. Orang-orang. Iya, Ya, tahu. bukan gue, lu jangan Bukan gimana gue dong. elu, maksud lu. Bukan elu, maksud gue. Iya. Yang biasanya suka komentar atau suka terutama dari media internasional. Iya, iya. Kita halo, kita emang tinggal ketawa aja maksud Iya, iya. lo gitu. Amerika indirect election loh. Gitu. They're electoral, Betul. not direct election. Kalau direct election yang jadi waktu itu bukan Bush, tapi Al Gore. Benar. Halo, ya kan? So, don't talk to us about kita yang no. Yang biasanya kritik tuh cuman yang dari luar, yang di dalam Oke. ngerti bahwa Indonesia itu kita harus punya sistem yang hybrid. Oke. Nggak bisa disamakan dengan negara-negara lain. You know, demokrasi yang ada di Inggris, demokrasi yang ada di Kanada, demokrasi nggak bisa disamakan dengan Indonesia. Iya. Gitu loh. Bahkan di Amerika pun kata lo ya nggak. Dan yang dekat sama kita Indirect justru, election, ya. the countries yang dekat sama kita justru, Apa? Cina sama Rusia sama, you know what I mean? Oh, jadi sekarang kita deketnya sama Cina Ya, dan Rusia. enggak, I'm saying bahwa kita Secara kan geografis jauh loh. geografis Apa? Lu jauh, mau ngomong geografis apa jauh, dengan tapi itu? sejarahnya Oh, ada, iya. sejarahnya, Kalau sejarahnya. kita tuh Brunei Darussalam sama ini. No. Oh, Sejarahnya, bro. Sejarahnya. I have to say ya. Iya, Dari segi sejarahnya, Dekat. ya kan? Bukan berarti kita negara komunis. Iya. Nggak, Separate. Founding fathers kita hidup dalam era tradisi intelektual sosialisme lagi bangkit dan Sosialisme Tinggi dan di komunismenya Eropa, itu kan? tinggi, Di gitu Eropa kan? habis So dari segi sejarah kita melihat sebenarnya banyak negara-negara yang bukan berarti mereka terpuruk. iya. I'm not saying about the other countries ya, tapi kita jangan sampai langsung terkekang dengan ideologi yang justru itu sebenarnya dari luar. Kita harus bisa mencari ideologi kita sendiri dan salah satunya adalah sila keempat. Oke. Sila keempat adalah ideologi yang tumbuh dari para pemimpin and founding fathers kita. Itu essence-nya ya. Essence-nya. Lu bukan xenophobe kan? Bukan anti barat, anti No, for sure not. Halo, dari tadi udah bahasa Inggris Ya, gitu. makanya. Dari Jaksel. mana gitu. Mungkin Jaksel, nasionalis Jaksel baru kan? Oke, yang terakhir. Karena Ya Allah Tuhan. Setengah jam ini, padahal tadi katanya 3 menit. Dia jawabannya terlalu bagus. Jadilah politisi yang standar, yang normatif, yang basa-basi. 3 menit selesai. Siap. Lu terlalu bagus, terlalu paradigmatik dan terlalu Daging semua ya. tuh. Ini rakyat yang ngomong nih. Oke, jadi yang belum tentu dengan lain sistem mereka bisa kali memilih gue langsung. jawabnya cuma iya atau Oke, tidak iya, gitu ya. Lain kali jadilah politisi yang normatif kalau lagi buru-buru. Siap. Oke, yang terakhir, gue lihat ini kan acara silaturahmi kepemudaan lah ya, banyak ormas-ormas kepemudaan, saya partai kepemudaan, kasat mata nih Mbak Sarah. Gue lihat nih banyak ormas-ormas kepemudaan ini yang seragamnya nuansa dan ornamen loreng-lorengnya itu Banyak ya, banyak. banyak ya yang seperti itu. Apa sih maunya? Maksudnya Apa sih yang- maunya? Ya, maksudnya pertanyaan lebih sopan. Mohon maklum, Iya. Sipil ya. Inilah kenapa orang-orang sipil agak harus dibungkam suaranya ya, karena agak kurang ajar. Itu Enggak. orde baru kalau Oh, itu iya. bro. Ini nggak ada kayak gitu. Enggak. Menurut lo apa yang mau ditonjolkan ini dengan loreng-loreng ini dalam seragam anak-anak muda Militansi. ormas? Udah, lo bilang kan cuma jadi standar kan, militansi. Militansi. Terima kasih. Oke. The Great Sarah Joya Kusumo. Thank you Mbak Sarah. Sukses.